Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata, redaktur pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya berada di Kabupaten Kelungkung dan saya akan mewawancarai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kelungkung, Bapak AKBP Imadi Pastika SHMA. Berkaitan dengan apa? Tentu berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK Kelungkung dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika atau narkoba. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kepala Badan, Pak Imadi Pastika. Om Swastiastu, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat teman-teman. Gimana, kabar sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat tanpa narkoba. Ya, kita bicara tentang BNNK Kelungkung ini. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan, karena Kelungkung walaupun kecil ternyata juga menjadi daerah yang rawan juga ya Pak ya terhadap narkoba. Sekarang Pak mungkin disampaikan pemirsa. Baik, terima kasih Persatuan Kelungkung khususnya dimanapun berada, termasuk warga khususnya di Bali. Secara umum mungkin saya sampaikan yang pertama, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tentunya tidak bisa kita pungkiri dan itu selalu ada di mana-mana. Namun demikian kami selaku yang ditugaskan dan mempunyai tugas pokok dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tentunya kami sudah berupaya lah. Bagaimana caranya mencegah untuk di wilayah Kelungkung ini tentunya. Ya. Jadi sebelum kami sampaikan untuk Persatuan Kelungkung bahwa kehadiran BNN di sini adalah untuk menjaga dan melayani masyarakat Bali ya dari peredaran gelap narkoba tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang tugas pokok, tentunya BNN mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama itu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Di mana dalam pencegahan ini tentunya kami menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan permasalahan yang kami hadapi tentang permasalahan narkoba, apakah itu kasusnya atau mungkin dampak dan akibatnya terhadap masyarakat Kelungkung tentunya. Kemudian di dalam bidang pemberdayaan masyarakat tentunya kami bekerja dalam pencegahan ini tidak bisa tersendiri. Tentunya kami memberdayakan masyarakat kita yang ada. Ya, jadi kita tugaskan secara bersama-sama dalam hal ini yang ada khususnya di desa, dalam hal ini di Perbekel, di kantor desa, hal-hal ini perlu kami ajak bersama-sama. Kami berdayakan yang ada. Apa kami bisa berdayanya adalah membentuk di sana IBM ya, mengintervensi kelompok intervensi berbasis masyarakat. Semua masalah penanganan narkoba itu kami sampaikan dalam kelompok itu. Ya, mungkin kalau bisa kami dampaknya biar tidak mereka terlalu takut dengan, tapi kalau memang sudah warga masyarakatnya memberi informasi, memberikan informasi, mendapat informasi, tentunya mereka akan lebih ini. Nah, itulah kami, tugas kami di bidang pemberdayaan. Saya terkait dengan memberikan informasi, masyarakat memberikan informasi ke BNN, Pak ya? Ya. Ada intervensi berbasis masyarakat. Informasi apa yang bisa disampaikan masyarakat? Apakah informasi kalau misalnya ada warganya, ada saudaranya yang terlibat narkoba, atau seperti apa Pak yang disampaikan? Jadi segala bentuk yang berkaitan dengan permasalahan narkoba. Tentu contohnya ada informasi, ada suatu kegiatan yang berdampak narkoba bisa disampaikan pada kami. Kalau toh juga ada masyarakatnya kena narkoba, bisa dia tangan dan bisa memberikan informasi kepada kami. Pokoknya berkaitan dengan itu. Pokoknya dia takut orang melapor ke BNN nanti ditangkap, disangka gitu, bukan gitu ya? Ya, kalau memang mereka takut, inilah kami tugas kami karena mengevaluasi yang sebelumnya. Kalau memang mereka kelompok itu yang kita tugaskan, dia kan sedikit tidaknya berkoordinasi dengan kami. Ya. Apa yang dia dapatkan, Pak, suatu contoh, Pak di sana ada pesta narkoba, minimal kita sudah dapat informasi. Atau mungkin yang sudah terkena, oh dia sudah mendapatkan, tapi dia bisa mengajak. Oh kamu kena narkoba ini, jadi silahkan ayo ke BNN. Jadi tidak harus dengan kita, tapi dia kita tugaskan memberikan. Bahkan ini yang dah termasuk dalam kelompok IBM ini sudah kita latih sampai ke pusat ini, bukan dari BNN Kelungkung saja. Ini program dari BNN pusat sudah membentuk. Kalau ini bisa terbentuk di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kelungkung ini, ya koordinasi kita mungkin lebih cepat apa yang ada di lingkungan. Karena di desa inilah ya ujung tombak yang mengetahui informasi tentang permasalahan yang ada di masyarakatnya. Jadi yang bisa dilaporkan kalau ada potensi-potensi peredaran gelap narkoba. Ya. Tapi kalau ada yang
kena misalnya kecanduan atau bisa juga dilaporkan Pak untuk direhabilitasi misalnya? Itu sangat bisa kita paham, kita bisa terima. Bahkan kalau memang bisa, petugas kita memberikan informasi dan berikan, mereka sudah dibiaya oleh BNN juga gitu. Untuk rehabilitasi. Untuk rehabilitasi. Nah, BNN Klungkung punya rehabilitasinya. Jadi untuk tahun 2020 ya dan 2021 kita punya ya. Jadi kemarin tahun 2020 dengan kesadaran mereka sendiri datang ke BNN 5 orang ini. Ya ini berarti mereka nggak perlu ditakuti lagi begitu kita memberikan informasi. Mereka mau datang untuk di BNK Klungkung. Sedangkan tahun 2021 ini beda lagi gitu. Bedanya gimana? Kita yang nyari-nyari mereka, merayu mereka gitu. Nah ini mungkin sudah terbatas informasinya, dia merasa takut enggak, tapi kita setelah kita datang memberikan informasi itu. Ya jadi kita yang ini kan ya, jadi compulsory namanya, kita mengumpulkan mungkin orang-orang seperti ini dan mereka memaksa kita yang mengajak. Sedangkan tahun 2020 ada yang datang sendiri itu. Nah ini karena itu semua untuk biaya, kalau masalah rehabilitasi itu gratis. Ya. Artinya bahwa sebenarnya kalau ada yang kecanduan ingin direhabilitasi melapor ke BNK Klungkung, ya. Sebenarnya mereka tidak akan dipidanakan ya Pak, tapi akan direhabilitasi dengan biaya yang ditanggung oleh BNN. Gitu ya. Cuma masih banyak yang takut ya Pak ya, kalau misalnya mereka seperti itu. Tapi kalau mereka itu memang kelihatan tangkap, kalau memang dia itu tes urinnya positif, ya pasti kita rehab. Ya. Tapi kalau mereka itu mungkin barang buktinya juga ada, kita nggak bisa melak. Bagusnya makanya jangan sampai ditangkap, kita harapan kita gitu kan. Tanpa ditangkap dia mau ya secara sukarela berkoordinasi dengan apa yang harus dia lakukan ya, karena dia merasakan dirinya sudah pernah. Karena kita pelaksanaan ini bukan kita mau-maunya BNN, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu. Ya, sudah diatur itu. Bukan kemauannya BNN pribadi atau tidak ini. Itu sudah undang-undang menyebutkan mereka itu wajib bagi mereka penyalahguna dan pengguna narkoba itu wajib melakukan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Itu undang-undang sudah menyebutkan itu. Baik. Ya. Tadi sudah disinggung ada 3 fungsi. Tadi ada pencegahan dan pemberdayaan, Pak, ya. Nah, ada fungsi lain juga tadi. Ya itu udah pemberantasan tentunya, ini jalannya jalan yang inilah ya. Jadi rehabilitasi itu jalan. Kalau pemberantasan kalau bisa kan maunya kita, namanya juga BNN ini kan menjaga dan mengayomi dan melayani masyarakat. Melayani dalam arti yang mau rehab kita layani. Ya, menjaga jangan sampai, ya makanya kita memberikan informasi secara sosialisasi itu gitu kan. Nah itu tugas kita sudah itulah anunya ya. Karena sudah dijalankan Pak ya. Sudah dijalankan, cuman sekarang masyarakat seperti tadi itu ya. Masih informasinya mungkin belum gitu Pak ya. Ya. Baik, mungkin selama ini ada kendala-kendala Pak yang dihadapi oleh BNN Klungkung ya dalam kalau pelaksanaan fungsi tugasnya ini? Kalau kita masalah kendalanya sih sebenarnya kalau memang tugas seperti tadi itu sementara sih tidak terlalu lah kita ini. Masih semua kita bisa jalankan dan koordinasi ya dalam hal ini ya. Cuman sekarang kemauan dari masyarakat itu aja lah ya. Jangan sampai mereka itu harus ditangkap dulu baru bilang pemakai gitu kan. Itu harap-harap kita ya. Kalau kendala yang lain saya rasa tugas kita berjalan ya. Kemudian termasuk daerah-daerah rawan ya, kita meskipun mereka, karena kan permasalahan tindak pidana narkoba ini kan beda dengan tindak pidana umum. Kalau pidana umum itu kan orang melapor, oh saya kehilangan gitu. Kalau narkoba ini nggak ada yang melapor, pasti tidak ada yang melapor. Makanya kita istilahnya itu mencari yang tidak ada informasinya menjadikan ada. Ini kan sangat berat kita kan ya. Namun demikian karena itu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab tentu dengan cara teknik kita lah ya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat atau mendekatkan dengan yang ini kan itu. Saya juga mendengar berita di Klungkung ini ada juga pemberdayaan salah satunya dengan melibatkan desa adat. Desa adat dengan membentuk Pararem kalau nggak salah Pak. Mungkin bisa disampaikan pemirsa upaya ini juga saya kira sudah diinisiasi oleh BNN Klungkung juga Pak. Baik, terima kasih. Kalau memang berbicara masalah upaya yang pertama, ya saya terima kasih dengan Pak Bupati Klungkung kan dalam hal ini untuk meringankan tugas kita. Jadi Pak Bupati sudah menutup kafe-kafe atau tempat hiburan karena tempat hiburan itu identik untuk melakukan. Ini Pak Bupati sudah komitmennya untuk membubarkan itulah, untuk sudah nutup itu salah satu anunya kami.
Nah kemudian dalam hal pemberdayaan Pak dengan upaya paralem, ini semua desa sudah mempunyai paralem. Cuman perlu yang kita apply sekarang bagaimana pelaksanaannya. Itu aja yang perlu kita ini kan ya. Jadi kemarin berapa kali kami rapat dengan Kesbang Pol, arahan juga kita dari Pak Bupati, sudah terwujud paralem-paralem itu. Ya sekarang kayak apa sih paralem dilaksanakan di wilayah kan ini yang perlu kita ini kan. Ya meskipun secara sanksi tidak terlalu inilah mungkin sosial dia di Banjar menyapu apa segala macam tidak terlalu sampai kesepekan lah bahasanya itulah itu. Tapi dia untuk hukum sosial. Tapi paling tidak itulah upaya untuk bagaimana mulai desa adat ya untuk cuma implementasinya mungkin ada perlu dievaluasi. Nah mungkin ke depan ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan oleh BNN Kelungkung tentu karena kan kita ini udah mau dibuka lagi pariwisata dan segala macam akan terjadi pergerakan ekonomi dan kira-kira apa yang menjadi target BNN Kelungkung ke depannya? Yang pertama mungkin masalah target ya, jadi sesuai dengan ya harapan ini kan peta namanya ya, jadi kita ini kalau memang salah katakan pertama kita udah carikan, udah kita dapatkan ini daerah rawan ya. Ya secara umum ini mohon maaf tanda kutip ini ya mungkin bagi kami itu Nusa Penida kami lihat peningkatan pariwisatanya, perkembangan. Nah mudah-mudahan masyarakat di sana dengan adanya perkembangan pariwisata tidak mengembangkan permasalahan berkaitan wisatawan menggunakan permasalahan obat terlarang kan begitu kan. Jangan kita jual budayanya, kita jual alamnya kita ya. Jangan sampai nanti dengan bahasa datangnya wisata ke sana dengan adanya peredaran narkoba itu ya meskipun kami sudah monitor masalah itu tapi tentu upaya kami bersama masyarakat Nusa Penida juga masyarakat yang di Kecamatan Kelungkung karena kami petakan dua itu kira-kira ya kami bukan ini tapi tetap berdasarkan data bisa kami akumulasi itu seperti itu ya jadi upaya kami itu apalagi Nusa Penida sudah dicanangkan untuk pelabuhan segitiga emas ini oleh pemerintah daerah kan dan dibantu oleh pusat. Nah inilah jangan sampai kita selaku masyarakat terlalu bangga akan dengan ada itu tapi kita dengan obat-obatan itu yang kita jual pada wisatawan umpamanya ya mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kepala BNN Kelungkung adalah bagaimana ke depan ini upaya untuk bagaimana fokus Pak ya, terutama Nusa Penida ini yang memang akan terbuka aksesnya untuk upaya pencegahan. Baik, sebagai closing statement atau pernyataan terakhir mungkin Pak Kepala BNN Kelungkung mungkin yang disampaikan terutama kepada masyarakat Pak yang Kelungkung ini karena kan kita sepakat bahwa narkoba ini harus dilawan gitu ya, harus diperantas gitu ya istilahnya. Apa yang Pak ingin sampaikan ke masyarakat? Baik Semeton Kelungkung dimanapun berada ya, jadi tadi sudah kami jelaskan secara gamblang. Kami berharap kepada masyarakat Semeton Sarang Sami niki yang berada di Kabupaten Kelungkung, ya mari kita jaga sama-sama untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba di lingkungan kita masing-masing. Dan apabila ada permasalahan warga kita yang terlibat atau mungkin penyalahguna, jangan takut ke BNN karena BNN sudah menyiapkan di klinik Pratama untuk rehabilitasi maupun juga rawat inap yang ada di Bali. Nah tentunya ini harapan kami dalam kegiatan atau mungkin pelaksanaan rehabilitasi ini tidak dipungut biaya oleh BNN ya sepanjang tempat pelayanan rehab itu ada di instansi BNN ya baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Nah itu Semeton jadi mudah-mudahan Semeton Kelungkung bisa mungkin ke depannya bisa tetap berkoordinasi dengan kami mendapatkan informasi-informasi. Ini semua Semeton. Terima kasih Pak AKBP Made Pastika, Kepala Badan Narkotika Nasional Kelungkung ya sudah memberikan kita informasi bagaimana upaya-upaya pencegahan dan juga bagaimana kita memberdayakan lah katakanlah masyarakat Kelungkung untuk bagaimana mencegah kemudian memberantas ya peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Demikian wawancara saya dalam Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.